Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 organisasi arsitektur komputer dari kuliah paralel kedua ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami terkait eh, mata kuliah assembly organisasi arsitektur komputer. Sebelumnya, sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu setiap anggotanya, yaitu pertama ada Muhammad Zakwan Safri dengan NIM M3057. Selanjutnya ada Raffi Sobhan Jayakusuma dengan NIM M3138. Selanjutnya yang ketiga ada Raihana Aska Zafira dengan NIM M3016. Yang terakhir saya pribadi yaitu Fakih Sahar Ramadan dengan NIM M3165. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait hasil kami tentang solusi dari permasalahan dengan topik yaitu sum ataupun penjumlahan total kumulatif 1 min n, yang dimana maksudnya kita diperintahkan untuk menghitung total daripada data terurut, angka terurut 1 hingga ke n secara looping dengan inputnya yaitu n dan outputnya yaitu total kumulatif itu sendiri. Nah, di sini kami akan memberita mempresentasikan terkait hasil uji kami dengan bantuan assembly simulator debugger yang sudah tampilkan di layar. Lalu untuk selanjutnya terkait test case akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Topiknya kamu sebut dulu. Topiknya tadi udah ya? Oke, Udah, udah. oke. Lanjut ke flowchart. Oke, sini izin menjelaskan untuk bagian flowchart ya. Nah, di sini flowchart ini yang kita buat ini adalah program assemble yang gimana itu penghitungan jumlah deret bilangan dari n sampai dengan satu. Kita itu pakai instruksi pulangan atau biasa disebut dengan loop. Nah, program ini dimulai pada bagian start, terus kemudian diinisialisasi data dengan menetapkan nilai n sama dengan 5, yang berarti perulangan akan dijalankan sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu nilai n itu disalin ke register ECX menggunakan instruksi MOF ECXN, di mana ECX itu berfungsi sebagai penghitung atau counter perulangan. Sedangkan register EAX ini diinisialisasi dengan nilai 0 melalui instruksi MOV EAX. Nah, 0 ini sebagai tempat menyimpan hasil penjumlahan. Nah, selanjutnya program itu masuk ke bagian perulangan, di mana pada setiap iterasi instruksi ADDX, ECX akan menambahkan nilai ECX ke dalam EAX sehingga EAX terus mengakumulasi hasil penjumlahannya. Nah, setelah penjumlahan dilakukan, instruksi loop jumlah secara otomatis mengurangi nilai ECX sebesar 1 dan memeriksa apakah ECX ini masih lebih besar dari 0. Nah, jika nilai ECX lebih besar dari 0, alur program akan kembali ke awal perulangan untuk melakukan proses penjumlahan berikutnya. Dengan nilai awal n sama dengan 5. Proses yang terjadi adalah EAX sama dengan 0 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, sehingga diperoleh hasil akhir 15. Nah, ketika nilai ECX telah mencapai 0, kondisi perulangan tidak lagi terpenuhi, sehingga program keluar dari loop dan melanjutkan ke instruksi in1 yang berfungsi menampilkan isi register AX sebagai hasil perhitungan. Nah, setelah hasil ditampilkan, program menjalankan instruksi HLT untuk menghentikan seluruh proses eksekusi. Kemudian mencapai kondisi N yang menandakan bahwa program telah selesai berjalan dengan menghasilkan jumlah deret bilangan dari 1 sampai N. Nah, yaitu 15. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, tadi kan udah flowchartnya. Sekarang kita buat bagian pengkodingannya ya di atas. Nah, jadi kan tadi programnya disuruh kita kayak ngitung jumlah bilangan dari 1 sampai N pakai looping. Jadi di sini kita kan pakai N-nya 5 ya, contoh. Jadi berarti nanti 5 tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, dan nanti hasilnya di outputin. Jadi pertama ini kita di codingannya pakai section data buat nyimpen data atau variabel yang nanti dipakai di dalam program. Dan kita buat si N-nya ini 5. Nah, terus kita tulis section text-nya yang nanti isinya instruksi yang dijalanin prosesor. Di sini kita ada move ECXN, di mana instruksinya ini ngambil nilai dari variabel N, terus nyimpan ke register ECX-nya. Nah, di sini kan N-nya 5, berarti nanti ECX-nya berarti sama dengan 5. Nah, ini ECX tuh dipakai buat nanti sebagai penghitungnya.
dalam perulangan. Nah, habis itu ada move EAX, 0, jadi nanti si register EAX-nya ini nilainya 0. Nah, EAX ini buat nyimpen hasil penjumlahan sementaranya. Jadi ECX-nya ini udah sama dengan 5 dan EAX-nya sekarang masih 0. Nah, kalau misalnya jumlahnya ini buat label buat titik awal perulangannya. Jadi tiap kali instruksi loop dijalanin dan ECX-nya ini belum 0, jadi programnya bakal kembali ke label jumlah ini. Habis itu EAX ECX dia basically kayak nambahin ngejumlahin nilai ECX ke dalam EAX-nya. Habis itu tinggal kita loop aja. Nah, loopnya ini punya dua tugas, di mana dia ngurangin nilai ECX satu kali, habis itu selama si ECX-nya belum 0, nanti kembali ke label jumlahnya. Jadi kayak di iterasi 1 kan EAX-nya berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5, ECX-nya 4. Sampai ke iterasi yang terakhirnya, EAX-nya kan udah 14 ditambah 1 sama dengan 15 dan si ECX-nya nih udah 0. Nah, karena ECX-nya udah 0, perulangannya nanti berhenti. Habis itu INT satunya ini untuk ngasilin output EAX-nya. EAX-nya di mana dia berisi 15. Oke, lanjut boleh ke penjelasan assembly-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan setiap barisnya dari sintaks assembly-nya, yang mana di sini assembly itu bisa dibagi menjadi 3 bagian dalam sectionnya. Itu ada data, section section text, dan satu lagi sebenarnya section DBS yang mana tidak digunakan di sini. Untuk data kita untuk menyimpan data, lalu untuk teks itu kita untuk menjalankannya. Lalu di data kita membuat variabel n dengan tipe data DD double word yang diisi nilai 5. Lalu di sini di bagian teksnya kita menjalankan move move yang mana itu memindahkan nilai apa namanya address dari n ini ke dalam ECX, register ECX. Lalu di sini ada move EAX 0, yaitu masukkan nilai 0 ke register 0, EAX. Nah, setelah itu di jumlah, di sini ada jumlah, kita akan melakukan setiap iterasi ya. Yang mana iterasi pertama ya, itu berarti kan add EAX ECX, yang mana EAX di sini awalnya bernilai 0 dan ECX-nya itu bernilai 5. Sehingga nanti 0 tambah 5 sama dengan 5. Lalu nanti nilai ECX-nya berkurang min 1 dan nilai EAX yang tadi dari jumlahkan sama dengan, jadi 5 tambah 4 sama dengan 9 dan seterusnya sampai iterasi kelima. Lalu setelah itu dilakukan looping sebanyak 5 kali tadi, dan program diakhiri dengan integer sama dengan 1, bahwasannya menunjukkan kalau program ini sudah selesai. Lalu HLT yaitu halt untuk menandakan bahwasannya proses itu udah beres. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.